Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya ghiyasal mustaghisin agisni 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 ya Allah ya rabbal alamin. Para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan, menyebarkan dan mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam Al-Quran terdapat 6.666 ayat yang termasuk juga 114 surat. Kemudian hanya ada 30 juz. Satu Al-Quran, satu paket Al-Quranul Karim itu adalah jumlah juznya 30 dan 114 surat serta 6.666 ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada namanya Suratul Qadar. Suratul Qadar itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari kalimat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Malam Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita melihat di dalam Suratul Qadar ini ada kalimat khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah di saat malam Lailatul Qadar itu, ibadah kita itu akan lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Dijelaskan atau diceritakan di dalam sebuah kitab bahwa di zaman Bani Israel ada seorang waliullah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu adalah seorang waliullah yang 83 tahun
siang dan malam harinya selalu berjuang membela, menegakkan dan mengembangkan, mengajarkan ajaran tauhid, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tidak singkat, 83 tahun. Beliau itu siang dan malam harinya selalu menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia pada masa itu. Sehingga orang-orang kafir merasa benci kepada Sam'un al-Ghazi. Lalu Sam'un al-Ghazi itu diperhitungkan dan direncanakan untuk dibunuh. Kemudian Sam'un al-Ghazi itu karena sudah benar-benar direncanakan untuk dibunuh, disebabkan Sam'un al-Ghazi dianggap menjadi suatu penghalang bagi orang-orang kafir pada masa itu. Pada suatu waktu, di saat Sam'un al-Ghazi itu sedang beristirahat, Sam'un al-Ghazi dibunuh oleh sekelompok orang-orang kafir. Namun Sam'un al-Ghazi itu tidak bisa terbunuh, walau bagaimanapun cara orang-orang kafir tersebut ingin membunuh Sam'un al-Ghazi. Sementara istri dari Sam'un al-Ghazi itu adalah menjadi kelompok di antara orang-orang kafir pada masa itu, berkomplot dengan orang-orang kafir karena sesuatu dan lain halnya yang menyebabkan istri Sam'un al-Ghazi itu berkomplot dengan orang-orang kafir. Lalu kemudian pada suatu waktu istri Sam'un al-Ghazi itu mencari cara agar bagaimana bisa Sam'un al-Ghazi itu terbunuh. Maka istri Sam'un al-Ghazi itu menyampaikan sesuatu kepada Sam'un al-Ghazi. Wahai Sam'un al-Ghazi, sudah berbagai macam cara orang-orang kafir ingin membunuh Sam'un al-Ghazi atau suamiku, namun mereka itu tidak bisa membunuh suamiku, padahal kaki, tangan, semua anggota badan tuan atau suamiku diikat dengan rantai besi baja yang begitu kuat. Namun begitu anggota badan suamiku itu digerakkan, langsung semua rantai-rantai yang terbuat dari besi baja itu hancur lebur, seperti menghancurkan benda-benda yang sangat lunak oleh gerakan-gerakan kekuatan yang keluar dari Sam'un al-Ghazi suamiku. Kemudian mendengar ucapan istrinya itu, Sam'un al-Ghazi bercerita bahwa bagaimanapun cara orang-orang kafir itu untuk membunuhku, mereka tidak akan sanggup untuk membunuhku. Kalau kalian mau, kalau orang-orang kafir itu mau agar saya tidak bisa lepas dari ikatan-ikatan rantai-rantai atau tali-tali yang digunakan oleh orang-orang kafir itu,
rambut saya yang harus dipakai untuk mengikat badan saya. Kalau rambut saya yang dipakai untuk mengikat semua anggota badan saya itu, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali hanya ingat kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar cerita dari Sam'un al-Ghazi, suaminya itu, istri Sam'un al-Ghazi pergi kepada komplotan orang-orang kafir itu dan bercerita kepada orang-orang kafir tersebut bahwa suamiku pernah bercerita kepadaku agar tidak bisa lepas ikatan-ikatan seluruh anggota badannya itu harus diikat dengan rambut kepala suamiku itu. Mendengar cerita dari istri Sam'un al-Ghazi, orang-orang kafir itu menunggu kapan Sam'un al-Ghazi itu tidur istirahat. Lalu kemudian istri Sam'un al-Ghazi melihat situasi dan kondisi suaminya yang sudah tidur terlelap. Maka di saat itulah dipanggilnya komplotan orang-orang kafir itu bahwa suamiku sudah tidur lelap. Lalu kemudian rambut Sam'un al-Ghazi itu dipotong-potong dan dipakai untuk mengikat seluruh anggota badan Sam'un al-Ghazi. Setelah semua anggota badan Sam'un al-Ghazi itu terikat oleh rambut Sam'un al-Ghazi, di saat itu Sam'un al-Ghazi terbangun dari tidurnya dan Sam'un al-Ghazi menggerak-gerakkan badannya, menggerak-gerakkan tubuhnya, namun tidak bisa lepas ikatan-ikatan anggota tubuhnya itu karena sudah diikat semua anggota tubuhnya dengan rambut Sam'un al-Ghazi sendiri oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Setelah melihat keadaan yang demikian itu karena Sam'un al-Ghazi sudah tidak bisa melarikan diri, lalu orang-orang kafir memotong-motong seluruh anggota tubuh Sam'un al-Ghazi itu, sehingga semua anggota tubuh Sam'un al-Ghazi itu terpotong-potong. Tangannya dipotong-potong, kakinya dipotong-potong, agar tidak bisa melawan orang-orang kafir dan tidak bisa berlari dari hantaman atau serangan orang-orang kafir. Namun di saat potongan-potongan tangan dan kaki Sam'un al-Ghazi itu sudah dipencar-pencar, sudah dibuang ke arah utara, selatan, timur, dan barat, Sam'un al-Ghazi tetap mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah Sam'un al-Ghazi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan pertolongan. Kemudian karena doa Sam'un al-Ghazi seorang waliullah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatan-ikatan anggota badannya itu sudah terlepas. Kemudian potongan-potongan tangan dan kaki Sam'un al-Ghazi itu kembali bersatu. Melihat kejadian yang demikian dahsyatnya, di luar nalar dan di luar akal pikiran manusia,
terjadi suatu keajaiban yang tidak pernah disaksikan, tidak pernah dipikirkan, dan tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang kafir itu. Maka di saat itulah kelompok orang-orang kafir itu melarikan diri ketakutan. Bahkan istri Sam'un al-Ghazi pun takut dan lari pontang-panting, tidak bisa mengalahkan satu orang Sam'un al-Ghazi. Itulah perjuangan Sam'un al-Ghazi selama 83 tahun untuk memperjuangkan agama Allah, menyebarkan kebaikan-kebaikan di atas bumi. Namun kebaikan perjuangan Sam'un al-Ghazi yang 83 tahun itu, kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu masih jauh lebih baik daripada ibadah 83 tahun itu, atau yang disebut dengan khairum min alfi syahrin, 1000 tahun. Nah, itulah kisah perjuangan seorang waliullah yang bernama Sam'un al-Ghazi dalam memperjuangkan, membela dan menegakkan agama Allah, memperjuangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi ini. Tidak mundur, tidak gentar, walau orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim yang dihadapi begitu banyak. Namun beliau itu tetap tegar, tabah, dan tegak dalam keyakinan bahwa hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna. Keyakinan yang mantap, benar-benar mantap pada hati dan pikiran Sam'un al-Ghazi. Nah, itulah kisah dari seorang waliullah yang semoga kita bisa mewarisi kehebatan yang bernama Sam'un al-Ghazi dalam menegakkan kebenaran-kebenaran di atas bumi ini. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.